Dituliskan dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dari Biksu Elsing dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang Raja Dapuntahyang Srijayanasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan yang diambil dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Bukti-bukti tentang kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai sekitar abad ke-14 ini berasal dari beberapa prasasti yang ditemukan di Bangka, Ligor, Malaysia, dan Nalanda, India. Para saudagar sekalian, bersediakah kalian untuk membangun kekuasaan bersamaku di daerah ini? Jika kami bersedia, keuntungan apa yang akan kami dapatkan, Baginda? Saya akan menjanjikan kemakmuran atas nama kerajaan Sriwijaya. Sebagai dari awal perjanjian, kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan apabila kami tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, maka kami tidak akan mendatang lagi ke wilayah ini. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Baiklah, kalau begitu kami bersedia. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai, sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Elsing. Para pedagang yang berjualan, rakyat seliweran, ada biksu lewat di antaranya. Satu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Elsing. Penduduk duduk bersimpuh dan mulai mengajarkan agama Buddha. Elsing tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda Raja, biksu Sri telah tiba di kerajaan dan ingin menghadap Baginda Raja. Dipersilahkan Sing masuk. Baginda Raja, saya bernama Sing. Saya berasal dari negeri Tiongkok. Saya ingin menyebarkan agama Buddha di wilayah ini. Kenapa engkau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Aku ingin mengajak cara berbuat kebajikan dan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang diajarkan di dalam agama Buddha? Agama Buddha mengajarkan cara melepaskan nafsu dan penderitaan di dunia serta cara mencapai nirvana. Oke, saya izinkan kamu untuk mengajarkan agama Buddha di sini. Terima kasih Baginda. Raja Dapuntahyang Srijayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer, menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Baperang, bersiaplah. Bisa untuk apa, Baginda? Dalam waktu dekat kita akan melakukan ekspedisi militer ke kerajaan wilayah bumi Jawa. Untuk apa penyerangan ini, Baginda? Aku ingin memperluas kerajaan Sriwijaya. Baiklah, Baginda. Akhirnya cita-citaku terwujud untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Terima kasih Panglima dan penasehat kerajaan. Kalian telah membantuku. Sudah tugas kami untuk membantu Baginda Raja. Baginda Raja sudah menaklukkan kerajaan Jambi dan Kalingga. Benar sekali, tapi aku masih ingin memperluas pengaruh kerajaan Sriwijaya. Apakah kita akan melakukan penyerangan lainnya, Baginda Raja? Tidak, aku ingin menikahi putri kedua kerajaan Tarumanagara, Linggarwarman. Dapuntahyang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Sobakancana, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanegara, yakni Linggawarman. Dapuntahyang pun mendatangi kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya, yakni Sobakancana. Aku ingin meminang putri keduamu, Raja Linggawarman. Dasar apa kau ingin menikahi Sobakancana? Aku menyukai wanita seperti dia. Dia lemah lembut, penyayang, serta baik hati. Aku berjanji akan membahagiakan putrimu.
Aku akan mengizinkannya jika Putri bersedia. Bagaimana putriku, apakah bersedia menerima pinangan dari Raja Sriwijaya ini? Ya ayah, aku akan menerimanya. Aku rasa Dapur Tapi yang adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Segala jika itu sama. Ini kan kalian akan dilangsungkan secepatnya. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dharanindra. Dharanindra berbesan dengan pegawai bawahannya yaitu Sri Dharmasetu. Dharmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samaragrawira, Raja Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Shailendra. Nah, dari pernikahan Dewi Tara dengan Samaragrawira, kemudian lahirlah Bala Putra Dewa. Sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung Samaragrawira. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Aku ingin meminta pendapat kalian. Pendapat seperti apa Baginda Raja? Begini, aku berniat untuk membangun suatu bangunan yang bisa memuliakan orang yang sudah meninggal dan memiliki arti sejarah bagi masyarakat kita. Memangnya Baginda ingin membangun bangunan seperti apa? Bagaimana kalau bangunan seperti candi? Itu juga bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Di mana Baginda ingin membangun candi tersebut? Aku sedang memikirkan hal itu juga. Apakah kalian ada pendapat? Saya memiliki pendapat Baginda Raja. Bagaimana jika membangun candi tersebut di atas bukit? Baik, tolong cari arsitektur yang bisa membangun candi itu. Saya mempunyai arsitek Baginda. Dia bernama Gunadarma yang berasal dari negeri seberang. Ia terkenal di negerinya. Mungkin saja dia bisa merancang sesuai kehendak Baginda. Oke, cari dan bawa dia ke sini. Laksanakan Baginda. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu, Gunadarma menghadap sang raja. Kamu sudah tahu kan apa alasan saya memanggilmu kemari? Hati sembah saya Baginda, saya telah mengetahuinya dari para pengawal. Ini rancangan yang telah saya buat. Bagaimana pendapat Baginda? Rancanganmu ini sudah sesuai. Tolong tambahkan relief untuk setiap tindakan. Relief itu berisi kehidupan masyarakatku serta ajaran agama Buddha. Baik Baginda, saya akan menambahkan itu semua ke dalam rancangan ini. Kerjakan dengan baik. Saya akan mengerjakannya sebaik-baik mungkin Baginda. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramuda Wardani yang memerintah.